Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Nur Wahid dari TKJ Generasi 11. Di sini saya akan membuat tutorial cara konfigurasi jaringan topologi pada klaster 2 TKJ. Yaitu berikut topologi dari soalnya, yaitu yang pertama itu internet, yang kedua itu dari internet nyambung ke router pertama, terus dari router pertama nyambung ke switch. Sebagai switch di sini penggantinya adalah router. Dari router pertama ke router kedua nantinya itu terhubung melalui di sini ether 2, di sini ether 1. Lalu untuk yang berikutnya ke access point itu terhubung melalui di sini ether 3. Maksudnya ether 2. Lalu yang ke klien itu yang terhubung ke klien langsung melalui ether 3. Oke, langsung saja masuk ke Winbox-nya. Di sini saya akan masuk ke Winbox yang pertama, router pertama. Nah, langkah pertama yaitu kita akan ngebuat wireless-nya dulu, karena di sini untuk tahun sekarang nantinya untuk sumber internet menggunakan wireless, tidak menggunakan kabel. Jadi di sini kita menghubungkan router dengan sumber internet menggunakan wireless. Yaitu di sini kalian aktifkan WLAN-nya. Habis itu kalian ke tab security profile, kemudian klik tanda plus. Untuk profilnya kalian tulis saja hotspot password. Kemudian untuk modenya kalian ubah ke dynamic key. Habis itu untuk autentifikasi tipenya kalian pilih yang WPA PSK dengan WPA 2 PSK. Nah, kemudian untuk ininya kalian checklist dua-duanya. Habis itu di sini kalian tulis password HP kalian atau password WiFi yang akan digunakan. Sebagai contoh saya mengisi yaitu password handphone WiFi handphone saya. Untuk satu yang pertama dan yang kedua ini usahakan nulis dengan benar dan sama ya. Habis itu klik apply OK. Kemudian balik lagi ke WiFi interface. Kemudian kalian klik dua kali. Kemudian kalian klik yang tab wireless. Nah, di sini untuk mode band, channel width dan frekuensinya kalian biarkan tetap seperti ini, atau bandnya bisa diubah menjadi 2GZ BGN. Kemudian untuk security profile-nya kalian ubah menjadi hotspot password yang tadi sudah dibuat. Kemudian kalian klik scan yang di kanan sini untuk menangkap sinyal WiFi yang akan digunakan nantinya. Terus di sini kalian klik start untuk mulai mencari WiFi-nya. Sebagai contoh saya menggunakan WiFi pribadi saya itu dengan SSID W. Kemudian klik connect. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti sudah benar. Kemudian kalian klik apply. Nah, tunggu sampai tulisan di sini berubah menjadi hitam. Nah, kalau sudah seperti ini berarti antara router 1 dengan sumber internet sudah terhubung. Terus klik OK. Nah, kemudian kalian klik menu IP terus DHCP client agar si router mendapatkan IP DHCP. Terus kalian klik tambah plus, terus untuk interface-nya kalian pilih WLAN 1. Terus kalian klik apply, oke. Tunggu sampai mendapatkan IP, kemudian kalian klik IP lagi, terus pilih firewall. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian klik tab menu yang NAT, terus kalian klik tanda plus. Nah, untuk chain-nya biarkan source NAT, terus untuk out interface-nya kalian pilih WLAN 1 karena sumber internetnya dari WLAN 1. Jadi kalian pilih WLAN 1. Terus untuk action-nya kalian pilih masquerade agar si user di bawah router 1 ini bisa terhubung ke internet. Kemudian selanjutnya kalian buka menu interface.
Nah, di menu interface ini kalian pilih tanda plus, terus pilih VLAN. Nah, untuk namanya itu kalian pilih VLAN 10 dan VLAN ID-nya kalian isi 10. Dan untuk interface-nya kalian pilih VLAN 2, Ether 2. Ether 2. Kemudian kalian klik apply OK. Terus langkah selanjutnya yaitu kalian klik tanda plus terus pilih VLAN. Yaitu sekarang kita membuat VLAN 20. Karena di topologi ini kita menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi yang dituliskan di situ menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. Habis itu untuk VLAN ID-nya kalian isi 20. Untuk interface-nya tetap 20. Karena nanti dari VLAN yang dibuat di R1 ini disalurkan ke router kedua melalui Ether 2. Kemudian kalau sudah kalian apply oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat IP address pada VLAN tersebut. Caranya yaitu kalian klik IP terus addresses. Terus kalian klik tanda plus. Nah, untuk IP-nya itu menyesuaikan yang di sini yaitu 210 110 15 untuk VLAN 10. Itu 210 110 15 titik. Nah, di sini itu X itu kalian isi nomor absen siswa atau nomor absen pada LSP nantinya. Itu sebagai contoh saya menggunakan IP 8. Terus untuk slashnya ini tanda tanya itu maksudnya kan kebutuhan yang disalurkan nantinya itu berjumlah 20. Nah, jadinya itu berarti kita menggunakan prefix 27. Karena prefix 27 itu prefix yang dimana jumlah keseluruhan hostnya itu 30. Jadi mendekati dari jumlah klien yang dibutuhkan. Lalu untuk interface-nya kalian pilih VLAN 10. Terus apply, oke. Nah, kemudian kita akan membuat VLAN 20, yaitu klik tanda plus, terus address-nya itu kalian isi 205 105 10.8 slash karena di sini di topologinya itu membutuhkan 50 klien, berarti kita menggunakan slash 26. Karena slash 26 itu jumlah hostnya itu berjumlah 62. Nah, untuk interface-nya kalian pilih VLAN 20 terus apply oke. Nah, di sini oh ya, langkah selanjutnya itu kalian ngebuat IP DHCP server karena untuk VLAN 10 ini menggunakan DHCP server yaitu sebagai keterangan di sini di soal yaitu DHCP yes, berarti di VLAN 10 ini kita harus membuatkan DHCP servernya. Caranya itu kalian klik IP terus DHCP server. Terus ketika sudah membuka tab ini kalian klik DHCP setup. Terus untuk DHCP server interface ini kalian pilih VLAN 10 terus next. Untuk DHCP address space-nya kalian biarkan seperti ini terus next. Untuk gateway-nya biarkan seperti ini terus next. Nah, kalau muncul seperti ini kalian tutup aja yang bagian atas dengan cara mengklik tombol panah atas ini. Nah, untuk tadi kan di topologinya itu kliennya hanya membutuhkan 20 saja. Berarti di sini jarak dari IP pertama sampai IP 20 itu berjumlah 20. Yaitu berarti IP terakhirnya itu yaitu 15.28. Jarak antara 9 sampai IP 28 itu berjumlah 20. Kemudian kalian klik. Oh, sebelum itu ini saya tunjukkan kalau misalnya IP-nya absen kalian 1 sampai 9. Kurang lebih hitungannya seperti ini. Oke, di sini kita next saja. Nah, untuk DNS servernya itu di sini kalian biarkan saja karena ini IP dari WLAN yang tadi kita udah sambungkan. Terus untuk itu kita tambahkan lagi DNS servernya itu dengan DNS dari Google yaitu 888. Terus next. Untuk lesson time-nya biarkan 10 menit. Terus next. Nah, untuk name-nya itu kalian ubah menjadi hotspot. Terus kalian klik apply oke.
Terus untuk settingan di RB1 cukup sampai di sini. Oh ya, agar kita membedakan antara router satu dengan switch, kita bisa membedakannya dengan cara kalian klik menu sistem, habis itu kalian pilih identity. Nah, untuk identity ini kalian bebas menuliskan apa saja. Sebagai contoh, saya menuliskan router satu. Terus apply oke. Nah, di sini sudah terganti menjadi router satu. Untuk konfigurasi di router satu ini sudah selesai. Sekarang kita akan berpindah ke router yang kedua. Itu untuk kabelnya kalian pindahkan ke router 2 di Ether 4. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Nah, di sini saya sudah masuk ke router yang kedua. Yaitu langkah pertama yaitu kita ubah dulu identitinya. Sebagai contoh, karena di sini fungsi router kedua sebagai switch, maka saya mengganti namanya menjadi switch. Terus apply oke. Di sini sudah terganti. Nah, langkah selanjutnya kalian ke menu bridge. Terus di tab bridge ini kalian klik tanda plus. Terus untuk nama bridge-nya kalian biarkan saja. Terus apply oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian klik menu ports, terus klik tanda plus. Nah, untuk interface-nya itu kalian pilih Ether 1, terus apply oke. Pastikan yang di sini itu terchecklist pada menu hardware offload, terus apply oke. Yang kedua kalian tambahkan Ether 2, terus apply oke. Terus yang ketiga kalian tambahkan Ether 3, terus apply oke. Nah, langkah selanjutnya kalian pilih menu switch. Terus untuk itu kalian klik tab port. Habis itu kalian klik 2 kali pada Ether 1 ini. Terus untuk menu VLAN modenya kalian pilih secure dan VLAN headernya kalian pilih add if missing. Terus apply oke. Nah, untuk Ether 2-nya kalian pilih secure dan VLAN headernya kalian pilih strip. Dan untuk VLAN ID-nya kalian ketik angka 10. Itu apply oke. Terus untuk Ether 3-nya kalian pilih VLAN mode, terus secure. Untuk VLAN header-nya kalian pilih strip. Dan default VLAN ID-nya kalian ketik 20. Terus apply oke. Nah, langkah selanjutnya itu kalian pilih menu VLAN. Terus kalian klik plus. Untuk switch-nya biarkan switch 1. VLAN ID-nya kalian isi 10. Terus untuk portnya kalian klik aja di sini dan biarkan Ether 1. Terus kalian klik yang panah ke bawah. Terus untuk yang kedua kalian pilih Ether 2. Jadi fungsinya ini kan tadi VLAN 10 dan 20 di router 1 diantarkan melalui Ether 2 masuk di Ether 1 router 2. Dan kita mau VLAN 10 itu berada di Ether 2. Jadi kita ngebuat konfigurasi seperti ini. Terus kalian klik apply, oke. Terus yang kedua VLAN 20. VLAN 20 terus untuk portnya Ether 1 dan portnya Ether 3 karena kita mau menaruh VLAN 20 itu di Ether 3. Terus kalian klik apply, oke. Nah, untuk konfigurasi di router kedua atau switch ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke menu konfigurasi pada access point. Itu kabelnya kalian pindahkan ke access point, terus kalian buka browser kalian. Sebagai contoh saya menggunakan Google Chrome, terus kalian ketikkan IP access point-nya. Sebagai contoh saya menggunakan TP-Link, yaitu IP defaultnya itu 192.168.0.254. Terus kalian ketikkan IP-nya, terus kalian enter. Nah, di sini sudah masuk ke menu TP-Link-nya. Kalau misalnya kalian tidak bisa masuk menu ke sini, kalian bisa dengan cara di Ethernet ini kalian klik kanan terus properties. Terus di Ethernet protocol version 4-nya kalian bisa isi
menjadi seperti ini, yaitu 192.168.02. Untuk subnet masnya kalian isi 255.255.255.0 dan default gateway-nya kalian isi 192.168.0.254. Oke, oke. Terus kalian coba refresh website yang tadi tidak bisa diakses. Dan kalau misalnya diminta untuk memasukkan username atau password dan password, itu bisa kalian isi kalau menggunakan TP-Link ini, isi admin untuk username-nya dan untuk passwordnya itu admin juga. Nah, kalau misalnya sudah masuk menu seperti ini, kalian klik next. Terus untuk ininya kalian pilih access point karena kita akan menjadikannya ini sebagai access point. Terus next. Nah, untuk ini regionnya kalian pilih Indonesia. Terus untuk SSID-nya karena di sini terdapat ketentuan untuk SSID dan passwordnya itu seperti ini, jadi kita menyesuaikan sesuai aturannya, yaitu untuk SSID-nya berarti LSP, nama saya itu Muhammad Nurahid. Terus untuk channelnya pilih antara 1, 6, atau 11. Sebagai contoh saya menggunakan 1. Terus untuk wireless security modenya kalian pilih yang paling bawah yaitu most secure, yaitu WPA WPA 2 PSK. Terus untuk wireless passwordnya itu sebagai contoh saya karena absen saya 8 berarti LSP_8. Habis itu ketik sudah seperti udah diisi semua, kalian klik next. Terus untuk DHCP servernya karena ketentuan di soalnya itu DHCP-nya disable, berarti di sini saya mendisablekan DHCP servernya. Untuk IP address sama subnet masknya biarkan default saja. Terus untuk ininya kalian no saja. Agar ketika kita mau login ke access point-nya lagi, kita tidak perlu memasukkan user yang baru tapi menggunakan user default-nya. Terus next. Cek kembali apakah sudah sesuai dengan yang diminta di soal itu. Ketika sudah selesai, kalian klik finish. Terus ini oke. Dia akan mereboot si access point dan ketika sudah selesai di restart, dia bakal sudah bisa digunakan. Tunggu sampai dia selesai merestart. Nah, kalau misalnya sudah restart, coba kita cek di status. Nah, di sini dia sudah merubah yaitu wireless network name-nya itu menjadi LSP underscore nama saya. Nah, sudah seperti kalau misalnya sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai terkonfigurasi. Sekarang kita bakal melakukan pengetesan apakah konfigurasi yang kita buat sudah benar sesuai soal LSP-nya. Yaitu kita sambungkan akses point ke Ether 2 pada router yang kedua. Karena Ether 2 itu adalah tempat di mana VLAN 10 berada. Cara mengeceknya itu kalian sambungkan WiFi laptop kalian dengan WiFi yang sudah dibuat tadi. Yaitu tadi saya sudah buat mau itu LSP_ Muhammad Nurahid. Nah, cara mengeceknya itu kalian buka CMD itu dengan cara Windows R terus kalian ketik CMD. Nah, di sini kalian coba ping ke VLAN 10 dulu itu ping 210.110.15.8 kalau saya tadi, terus kalian klik enter. Di sini sudah mereply berarti antara laptop dengan wireless access point dan VLAN 10 sudah bisa terkoneksi. Coba kita ping ke 88 apakah dia sudah bisa internetan dan di sini dia sudah bisa internetan. Berarti konfigurasi untuk VLAN 10 sudah berhasil. Sekarang kita coba mengetes VLAN 20 dengan cara kalian sambungan kabel di Ether 3 ke laptop.
Tadi karena Ether 3 itu di VLAN 20 itu untuk DHCP-nya 0, berarti kita harus memasukkan IP manual ke Ethernet ini. Yaitu untuk range-nya berarti kan 50 klien, berarti di sini saya akan isi berarti 205, 105, 10. Di sini sebagai contoh tadi kan gateway-nya itu 8, berarti saya isi 9. Dan untuk subnet masknya itu isi 192 karena tadi VLAN 20 itu menggunakan prefix 26. Jadi untuk subnet masknya paling belakangnya itu diisi 192. Untuk default gateway-nya kalian isi IP si VLAN 20 tersebut. Itu sebagai contoh saya 10.8. Terus di sininya biarkan 888 agar si laptop bisa terhubung ke internet. Terus kalian klik OK. Oke. Nah, di sini kita akan mengetes apakah sudah bisa digunakan. Itu kita coba ping ke VLAN 20-nya dulu. Bentar. Nah, di sini sudah tersambung berarti sudah bisa. Sekarang kita tes apakah sudah bisa terhubung ke internet. Itu dengan cara ping ke 888. Di sini sudah bisa tersambung berarti konfigurasi yang telah kita buat dari awal sampai akhir ini sudah berhasil dan sudah benar. Sekian dari saya, tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.